Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 ya. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Umar. Sudah pernah ketemu waktu kita simulasi pembelajaran daring ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan ya. Di bab 1. Bisa disimak bukunya yang sudah didapat maupun yang sudah ada di modul pada Google Classroom ya. Bab 1 tentang bilangan. Yang akan kita bahas adalah bilangan bulat ya. Materi ini sudah pernah kita pelajari waktu kita ada di SDMI ya. Mungkin di kelas 4 atau kelas 5. Atau juga kelas 6 ya. Bilangan bulat itu ini ya. Bentuknya seperti apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli ya. Dan asli negatif. 0 dan bilangan asli positif. Mungkin adik-adik belum tahu bilangan asli ya. Bilangan asli itu kalau ditulis dengan huruf itu begini ya, pakai huruf A gitu ya, asli. Itu bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Titik 3 ini dan seterusnya ya. Ini bilangan asli yang kita kenal waktu kita umur 1 tahun lah ya. 2 tahun. Jadi dikenalkan oleh bapak ibu kita. Kita dikenalkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ya. Itu bilangan asli. Jadi ada yang asli positif, yang ini positif tanpa ada negatifnya. Kalau yang bilangan asli negatif ya ada negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli 0 dan bilangan asli negatif maupun yang positif ya. Bilangan bulat dapat kita gambarkan dengan garis bilangan. Ini namanya garis bilangan ini. Yang negatif ditaruh sebelah kiri, yang 0 taruh tengah, bilangan positifnya taruh sebelah kanannya 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 0 sebelah kirinya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Semakin angkanya ke kanan, maka posisinya semakin besar. Tetapi kalau angkanya semakin ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Contoh 2 dan 6 itu besar mana? Besar 6 gitu ya. Jadi 2 sama 6 itu besar 6. Jadi kalau mau ditulis ya, atau dibaca 2 itu lebih kecil dari 6. Waktu kita kecil begitu ya, waktu kita SD itu 2 lebih kecil dari 6. Nulisnya begini, 2 lebih kecil dari 6. Jadi semakin ke kiri dia semakin kecil ya. 2 lebih kecil dari 6. Atau kita baca kalau sudah di tingkatan SMP MTS itu membacanya 2 kurang dari 6. Begitu juga dengan ini ya. Ini negatif 5. Kalau kita bandingkan dengan
1 ya. Kalau kita bandingkan dengan 1, besar mana antara negatif 6 dengan 1? Kita lihat negatif 5 ya. Negatif 5 dengan 1 posisinya negatif 5 berada di sebelah kiri 1, maka negatif 5 itu lebih kecil dari 1. Membacanya negatif 5 kurang dari 1. Jadi semakin ke kiri maka semakin kecil ya. Kalau kita mau membuat penulisan yang berbeda misalnya begini. 4, ini 4 ya, saya tulis 4. Kalau kita bandingkan dengan negatif 6, besar mana? Negatif 6 berada di kiri, sedangkan 4 berada di kanan. Besar mana? Ya, besar 4. Jadi, kalau nulis besar, nulisnya bagaimana? Ya, begini. Membacanya 4 lebih besar dari negatif 6. Atau kalau dibaca begini, 4 itu lebih dari negatif 6. Jadi 4 lebih dari negatif 6. Jadi pada garis bilangan itu akan berlaku jika A di sebelah kanannya B, maka A lebih dari B. Bacanya A lebih dari B ini ya. Nah, kalau yang A di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Ini bacanya kurang dari ya. Jadi kalau mau dibaca A kurang ini kurang dari B. Jadi anak seperti apa ya? Cocok ini ya. A lebih dari B kalau yang seperti ini. Kalau yang madhabnya ke kiri, A kurang dari B. Contohnya ini, bilangan 3 terletak di kanan 2, maka 3 lebih dari 2. Bilangan 3 terletak di sebelah kanannya 2, maka 3 lebih dari 2. Kalau negatif 2 terletak di sebelah kiri 3, negatif 2 terletak di sebelah kiri 3, maka negatif 2 itu kurang dari 3. Kalau ini negatif 6 terletak di sebelah kanannya negatif 8, membacanya negatif 6 lebih dari negatif 8 nih. Jadi negatif 6 lebih dari negatif 8. Negatif 8-nya ada di sebelah kirinya 6 ini ya. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemui besaran yang menggunakan bilangan bulat seperti termometer, ukuran ketinggian suatu tempat di pegunungan, di dataran tinggi gitu ya. Jika diukur dari permukaan laut. Contoh seperti ini. Suhu 17 derajat Celcius di atas 0 itu ditulis seperti biasa 17 derajat Celcius. Tetapi kalau suhu 20 derajat Celcius ini mestinya ya. Celcius di bawah 0 ditulis dengan negatif 28 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah 0 ditulis negatif. Ketinggian bukit 100 meter di atas permukaan air laut itu ditulis 100 meter. Dan kedalaman sebuah jurang
di bawah laut 400 meter, maka ditulis dengan negatif. Kalau di atas permukaan laut ditulis positif, di bawah permukaan laut ditulis negatif. Contoh latihan 1 begini. Tulislah lambang bilangan bulat untuk kalimat di bawah ini. Suhu udara di kota Uger terpanas adalah 30 derajat Celcius. Di atas 0, ya ditulis biasa. 37 derajat Celcius. Kemudian Nina menyelam sedalam 5.000, mestinya titik ya, 5.500 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah maka negatif. Negatif. 5.500 meter. Ini ya. Ketinggian gunung ketinggian gunung adalah 1.100 meter di atas. Karena di atas permukaan laut ya positif. 1.100 meter. Kemudian nomor 2, sisipkan lambang lebih dari, ini bacanya lebih dari, atau kurang dari di antara dua bilangan berikut. Negatif 12 dengan 7. Ini negatif, ini positif. Yang negatif berarti berada di sebelah kiri, berarti kurang dari. Yang B, ini positif, positif 10, ini negatif 13, maka 10 lebih dari, karena positif ada di sebelah kanan. Lebih dari. Yang C, negatif 1 dan 0. Negatif 1 ada sebelah kirinya 0. Ya, ingat ini ya. Negatif 1 ada di sebelah kirinya 0. Maka negatif 1 kurang dari 0. Kurang dari 0. Gini. Ini negatif 40, ini negatif 52. Besar mana? Ya, besar negatif 40. Karena negatif 40 ada di sebelah kanannya negatif 52. Baik, kemudian nomor 3. Tulislah semua bilangan bulat yang memenuhi. Ini bacanya gimana? X kurang dari 5. X kurang dari 5 itu apa saja? Kita tulis. Saya pakai kurung kurawal ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan muat. Ini namanya kurung kurawal. X kurang dari 5. Apa saja yang kurang dari 5? Bilangan yang kurang dari 5 itu apa? 4. Kemudian 3. Kemudian 2. Kemudian 1. Kemudian 0. Kemudian negatif 1. Ini kan tidak muat ya. Negatif 1. Kemudian negatif berapa? Negatif 2 dan seterusnya. Negatif 2. Ini tidak muat, ini coba saya hapus saja coba. Nah, ditulis semua ya. Kalau nanti sudah tidak muat baru disingkat ya. Saya tulis ini aja. Saya tulis kurung. Saya tulis ini aja deh. Kurung kurawal ini ya. Contoh saja. Bilangan yang kurang dari 5 berarti 5. Ulangi, kurang dari 5 berarti 5-nya tidak ikut.
berarti 4, 3, 2, 1, 0. Bulat dulu ya, 0, kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nulis dan seterusnya adalah titik-titik. Titiknya 3. Titiknya 3. Ini ya. Ini contoh yang 3A. Contoh yang 3B, X lebih dari negatif 3. Saya tulis ini. Saya kurung kurawal. Lebih dari negatif 3 itu ya berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Pakai titik 3 ya. Pakai titik 3. Nah, begini. Sekarang yang C. Ini saya tulis ini A. Ini A, ini jawaban yang B ya. Sekarang yang C bagaimana? Yang C itu begini. Saya naruhnya di mana ya? Sini aja deh. C. Saya wasit titik lah. Kurung kurawal. C ini membacanya gimana? C itu dibaca dari tengah. X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 4. X lebih dari negatif 4 itu apa? Ya, lebih dari negatif 4 ya negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Oh, 4 tidak ikut karena kurang dari 4. Kita hapus. Ya. Kemudian kita kasih kurung kurawal. Nah, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini yang C. Bagaimana dengan yang D? Kok ada gininya? Itu bacanya gimana? Sekarang yang D. Itu nggak muat ya. Yang D saya kasih kurung kurawal. Ini bacanya gimana? X kurang dari sama dengan min 6. Ya, dan saya ulangi. X lebih dari negatif 6. X kurang dari sama dengan 6. Saya ulangi. X lebih dari sama dengan negatif 6. Dan X kurang dari sama dengan 6. Karena ada sama dengannya, maka negatif 6 ikut. Berarti yang lebih dari negatif 6. Negatifnya ikut, saya tulis negatif 6. Kemudian negatif 5. Ini ya. Negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Kemudian 0. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6. Nah, 6-nya ikut. Kenapa 6-nya ikut? Karena ada sama dengannya. Berbeda dengan yang C tadi. Ini tidak ada sama dengannya, maka negatif 4-nya tidak ikut. Nah, ini kan tidak ikut. Yang ini 4 juga tidak ikut. Nah, itu bedanya ada sama dengannya dan tidak ada sama dengannya. Saya ulangi, kalau ada sama dengannya, negatif 6-nya ikut. Ini saya tulis negatif 6-nya ikut. Yang ada sama dengannya ini juga 6-nya ikut ditulis. Baik,
Yang E tidak saya kerjakan sebagai latihan saja nanti secara mandiri. Ini artinya negatif 8-nya ikut ditulis. Jadi nanti jawabannya adalah negatif 8, negatif 7, dan seterusnya sampai negatif 2-nya ikut tidak kalau seperti ini. Tidak ikut karena ini tidak ada sama dengannya. Yang F juga gitu, ini X-nya lebih dari negatif 2, berarti negatif 2-nya tidak ikut. Yang lebih dari negatif 2 itu apa? Yang negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah 8-nya ikut? Tidak ikut karena ada, keikut ya 8-nya karena ada sama dengannya. Baik, saya lanjutkan. Operasi bilangan bulat. Waktu SD sudah pernah pasti ya. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah hasil penjumlahan bilangan bulat. Ini ya. Tanpa bantuan waktu SD saya pikir sudah bisa ini ya. Kalau kita jawab langsung bolehlah. 6 tambah 4 berapa? 10. Negatif 6 tambah 4. Negatif 6 tambah 4 itu hasilnya adalah negatif 2. Cara menghitungnya yang cepat adalah 6 kurangi 4, nanti hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Karena yang negatif ini yang besar ya, yang angka 6-nya yang besar. Baik, nomor C. Ini 6-nya besar, positif, ini negatif 4. Tinggal dikurangi aja, 6 kurangi 4. Hasilnya 2. Hasilnya positif karena yang besar positif. Kalau ini negatif-negatif, cara menghitungnya tinggal hasilnya negatif, kemudian 6 dan 4 ditambahkan, jadinya positif. Jadinya negatif 10. Baik, ini cara waktu kita di SD ya. Contoh yang ini kita coba simpulkan. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, maka hasil penjumlahan tersebut dapat dihitung dengan menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Tandanya tetap. Contoh gini. Ini 6, ini 4, kan positif. Maka tinggal jumlahkan aja seperti biasa 10. Ini negatif 4, ini negatif 6, negatif 4. Caranya tinggal, karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya itu negatif, tinggal angkanya dijumlah. Saya ulangi, kalau tandanya sama-sama negatif, kok dijumlahkan, maka angka yang sama-sama negatif tadi dijumlah juga. Jadi 6 dan 4 dijumlah hasilnya 10, karena sama-sama negatif, tandanya juga negatif. Lanjut, jika dua bilangan bulat tersebut memiliki tanda yang berbeda, yang satu positif, satu negatif, atau yang satu negatif, satunya positif, maka penjumlahan tersebut dapat dihitung dengan mengurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil, dengan tanda mengikuti tanda yang bilangan yang paling besar. Contoh gini tadi ya. Ini negatif, ini positif. Cara menghitungnya ya yang angka yang besar nih 6 ini. 6 ini aja. 6 dikurangi dengan 4 hasilnya 2. Karena yang besar tandanya negatif maka hasilnya juga negatif. Contoh yang C ini 6 dan negatif 4 dijumlahkan. Cara ngitungnya yang besar kurangi yang kecil, angka yang besar kurangi angka yang kecil. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Karena yang besar positif, maka sini positif hasilnya. Kemudian sifat-sifat bilangan, penjumlahan bilangan bulat. Berlaku sifat tertutup. Semua bilangan bulat atau dua bilangan bulat itu ketika dijumlahkan akan tetap menghasilkan bilangan bulat juga. Itu artinya sifat tertutup. Negatif 12 ditambah 9 itu hasilnya negatif 3. Kita tahu negatif 12 itu bilangan bulat, 9 juga bilangan bulat. Akan tetap menghasilkan bilangan bulat, yaitu negatif 3. Ini artinya sifat tertutup.
Sifat yang kedua, sifat komutatif. Komutatif itu dibolak-balik. Misalnya A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Itu sifat komutatif. Saya lanjutkan. Ya, contoh aja ya. 16 ditambah negatif 5 itu hasilnya 11. Negatif 5 ditambah 16 kalau dibalik itu ya juga hasilnya 11. Itu sifat komutatif. Sifat asosiatif. Untuk sembarang bilang bulat A, B, C itu berlaku A tambah B ditambah C itu bisa dihitung dengan A ditambah B tambah C. Artinya yang di dalam kurung ini dihitung terlebih dahulu. Itu akan menghasilkan bilangan sama. Contoh begini. Negatif 4 tambah 5 ditambah 1 itu dan negatif 4 ditambah 5 tambah 6 akan nilainya sama enggak? Di dalam kurung ini artinya dihitung terlebih dahulu. Negatif 4 tambah 5 itu 1. Baru dijumlah dengan 6. 1 tambah 6 nilainya 7. Berbeda dengan ini cara ngitungnya. Caranya saja ya, cara ngitungnya. Ini negatif 4 ditambah 5 tambah 6. 5 tambah 6 ini nilainya adalah 11. 11. Jadi yang dihitung dulu ini dalam kurung. 5 tambah 6, 11. Negatif 4 tambah 11 adalah 7. Nah, ini kan sama. Ini sama dengan ini. Ini artinya sifat asosiatif. Lanjut, unsur identitas. Pada operasi penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. A tambah 0 itu akan sama dengan 0 tambah A. Jadi 2 tambah, misalnya 2 tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 2. Hasilnya juga 2. Jadi 0 itu, ini, 0 ini, itu disebut unsur identitas pada penjumlahan. Sekarang inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan itu lawan ya. A itu lawannya negatif A. Negatif A lawannya A. Jadi di penjumlahan itu A itu inverse-nya min A. Min A itu inverse-nya A. Kalau dijumlah hasilnya 0. Saya lanjutkan. Latihan 2. Tinggal dihitung ya. Saya ngambil beberapa contoh saja. 5 tambah 29. Hasilnya 30. Ini biasa saja. Seperti biasa. 34. Kalau ini cara menghitungnya gimana? Nah, ini negatif 32 ditambah dengan 13. Yang besar kan 32 ya. Tanpa memperhatikan tanda dulu. Maka karena ini yang satu negatif, satu positif, maka yang besar kurang yang kecil. 32 kurangi 13. Hasilnya 19 ya. 19. Kemudian tandanya, karena yang besar negatif, tandanya negatif. Lanjut, nomor 1 C. 44 ini positif, negatif 29 ini negatif. Caranya tinggal yang besar kurangi yang kecil. 44 kurangi 29. Hasilnya adalah 15. Positif apa negatif? Hasilnya positif. Kenapa positif? Karena yang besar positif. Lanjut. Ini negatif 45, ini negatif 46, sama-sama negatif. Cara menghitungnya tinggal dijumlah. Dijumlah hasilnya 91 ya. 91. Apakah hasilnya positif? Karena ini negatif-negatif tandanya mengikuti yaitu negatif. Yang satu negatif 88 ditambah 57. Ini tinggal dikurangi aja karena yang satu negatif satunya positif. Dikurangi 88 kurangi 7 itu 31 ya. 31. Apakah tandanya negatif? Iya, tandanya negatif karena yang 88 ini yang besar adalah tandanya negatif. Kalau seperti ini tinggal dihitung. 63 dijumlah dengan negatif
24. Berarti ini dikurangi 63 kurangi 24 itu 30 berapa ya? 39 ya. 39. Kenapa positif? Karena yang 63 yang besar daripada yang 24. Kemudian dijumlah dengan negatif 18, saya tulis lagi. Ya, begini. Terus kita hitung lagi. 39 dan 18 besar mana? Besar 39, maka 39 dikurangi 18. Hasilnya 21. Nah, begini. Positif apa negatif? Hasilnya positif karena yang besar 39. Nomor G dan nomor H sama seperti F, bisa dikerjakan sendiri. Yang nomor 2, ini ada kurung, baik kurung kotak maupun kurung biasa, maka yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Ini ya, yang A saya kasih contoh yang A saja. Yang di dalam kurung dihitung dulu. 27 kurangi 9, hasilnya adalah 18 ya. 18. Kenapa positif? Karena yang diambil yang lebih besar, yaitu positif. Kemudian baru dijumlah dengan negatif 21. Ini ya. Sekarang kita perhatikan 18 dan 20 besar mana? Besar 20 ya. Tanpa memperhatikan tanda. Maka ngitungnya tinggal 20 kurangi 18 sama dengan 2. Hasilnya positif apa negatif? Hasilnya negatif. Itu yang nomor 2A. Setiap ada kurung, baik kotak maupun kurung kurawal itu dihitung terlebih dahulu. Seperti ini juga dihitung terlebih dahulu, baru dijumlah dengan negatif 24. Kalau tanpa kurung seperti ini ya dihitung dari depan ke belakang. 17 tambah 0 hasilnya 17, baru dijumlah dengan negatif 11. Baik, ke pengurangan bilangan bulat. Pengurangan itu tinggal menambah dengan lawan pengurangannya. A kurangi B, itu cara menghitungnya A ditambah lawan pengurangan dari B, yaitu negatif B. Lawannya B itu negatif B. Itu cara menghitungnya. Contoh gini, negatif 5 dikurangi dengan 6. Maka ngitungnya negatif 5 dijumlah dengan lawan dari 6 adalah negatif 6. Karena penjumlahan bilangan negatif dengan negatif, cara ngitungnya cukup dijumlah 5 tambah 6, 11, kasih tanda negatif. 9 dikurangi dengan negatif 6. Artinya 9 ditambah dengan lawan dari negatif 6 adalah 6. Sehingga 9 tambah 6, 15. Negatif 9 kurangi 6. Cara ngitungnya adalah negatif 9 ditambah dengan lawan dari 6 adalah negatif 6. Kemudian dijumlah, karena ini operasi pengurangan, dijumlah dengan lawan dari negatif 3 adalah 3. Sehingga kita hitung dari depan ke belakang, negatif 9 tambah negatif 6 adalah negatif 15. Karena ini negatif kok dijumlah, maka tinggal 9 ditambah dengan 6, 15, hasilnya negatif. Ini ya, negatif 15. Terus kita hitung dengan 3. Ini negatif 15, ini 3. Besar mana? Secara tanpa memperhatikan tanda yang negatif ini, ya besar 15. Jadi ngitungnya tinggal 15 dikurangi dengan 3, hasilnya 12. Kenapa tandanya negatif? Karena yang 15 yang lebih besar, yang tanda 15 yang lebih besar adalah negatif. Jadi tanda ini negatif. Contoh begini, mudah-mudahan muat ini ya, saya kasih contoh beberapa lah. 8 kurangi 3 itu ngitungnya berarti 8 ditambah dengan negatif 3. Hasilnya adalah 5. Dan seterusnya ya.
Contoh nomor 6, 39 ditambah dengan lawan dari negatif 44, ya positif 44, sama dengan 83. Baik, sampai ke pengurangan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.